Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melakukan field trip virtual ke PDAM Kota Makassar. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah perusahaan daerah air minum Kota Makassar yang biasa disingkat dengan PDAM. Nah, PDAM Kota Makassar terus mengalami perkembangan setiap tahap dalam lintas sejarah yang cukup panjang. Berawal pada tahun 1924 dengan dibangun instalasi pengolahan air satu yang terdapat di Jalan Ratulangi oleh Hindia Belanda dengan nama Waterlegging Bedrijf dengan kapasitas produksi sekitar 50 liter per detik. Kemudian, pada zaman pendudukan Jepang tahun 1937 ditingkatkan menjadi 100 liter per detik. Baku udara diambil dari Sungai Jenek Berang yang terletak 7 km di sebelah selatan Kota Makassar, dipompa melalui saluran tertutup ke instalasi Ratulangi. PDAM terus berkembang sehingga mendirikan instalasi pengolahan air yang tersebar ke 5 lokasi, yaitu Ratulangi, Panaikang, Antang, Macini Sombala, dan Sombaopu, yang disebabkan semakin banyaknya pelanggan di lokasi atau daerah yang berbeda-beda. Instalasi pengolahan air 1 Ratulangi dibangun sejak tahun 1924 oleh Belanda dengan kapasitas produksi terpasang 50 liter. Sumber air baku yang berasal dari Jenek Berang dengan asupan Sungguh Minasa Kabupaten Goa. Instalasi pengolahan air 2 Panaikang yang terletak di Jalan Urip Sumiharjo, kapasitas produksi 1000 liter per detik. Sumber air baku berasal dari Sungai Lekopacing Kabupaten Makassar. Instalasi pengolahan air 3 Antang, Jalan Antang Raya, kapasitas produksi terpasang 90 liter dengan asupan saluran air baku IPA 2. Instalasi pengolahan air 4 Macini Sombala, kapasitas produksi terpasang 200 liter, asupan Malengkeri, sumber air baku yaitu dari Sungai Jenek Berang. Selanjutnya yaitu instalasi pengolahan air 5 Sombaopu yang terletak di Jalan Poros Malino, Kabupaten Goa. Kapasitas produksi terpasang 1000 liter, bendungan intek Bilik-Bilik, sumber air baku dari dam Bilik-Bilik. Pengolahan air PDAM. PDAM merupakan perusahaan milik daerah yang mengolah air baku dari sungai menjadi air yang layak dikonsumsi. Mula-mula, air dari badan sungai ditampung pada sebuah tempat yang disebut intake. Volume air pada intake diatur agar debit air sesuai dengan keperluan dengan cara menutup atau membuka pintu air. Selanjutnya, air sungai dari intake dialirkan melalui saluran pipa ke Water Treatment Plant atau WTP, yaitu tempat utama pengolahan air bersih. Dalam WTP dilakukan berbagai proses, antara lain pengadukan untuk memisahkan partikel kotor, pemberian bahan-bahan penjernih, pengadukan, pengendapan, dan penyaringan. Untuk memindahkan air dari satu proses ke proses lainnya, digunakan peralatan berupa motor penarik atau pendorong. Air dari hasil setiap tahap pengolahan ditempatkan pada tempat penampungan tersendiri. Untuk proses selanjutnya melalui pipa-pipa saluran yang dirancang secara khusus. Untuk mengatur semua proses, digunakan peralatan kontrol secara otomatis. Air bersih yang dihasilkan selanjutnya ditampung di penampungan akhir, dan air siap didistribusikan kepada pelanggan. Penjernihan air sederhana. Proses penjernihan dengan gravitasi secara sederhana
Air dari sungai disadap, kemudian masuk ke bak penampungan air. Setelah beberapa waktu, air kemudian dialirkan ke bak penyaringan pertama. Bak penyaringan tersebut terdiri dari lapisan batu dan pasir, atau bisa juga pasir silika. Air yang merembes ke kolam penyaringan pertama hasilnya akan lebih jernih, namun masih terdapat kotoran halus yang tercampur. Lalu, air hasil penyaringan tersebut dialirkan ke bak penyaringan kedua. Masih dengan bahan penyaringan yang sama, yakni batu yang lebih kecil dan pasir atau bisa juga pasir silika. Nah, hasilnya air menjadi lebih jernih dari sebelumnya karena kotoran halus tersaring pula di bak penyaringan kedua ini. Selanjutnya, air yang telah jernih dialirkan untuk digunakan oleh kita. Proses penjernihan air dengan teknik campuran, yakni dengan memanfaatkan gravitasi, bahan kimia atau bahan buatan, dan bantuan alat lainnya. Pertama, air sungai disadap dan masuk ke bak penampungan. Selanjutnya, air dialirkan ke bak pencampuran dengan bahan kimia yang bersifat koagulan seperti kapur, tawas, PAC, dan sebagainya. Setelah tercampur sesuai takaran, air dialirkan ke bak koagulasi dan flokulasi, yaitu proses pengadukan air yang sudah dicampur dengan bahan koagulan. Tujuannya supaya bahan kimia dan kotoran terpecah menjadi bagian yang lebih sederhana dan terdispersi sempurna di dalam air. Dalam prosesnya, perlu bantuan pengadukan cepat dan pengadukan lambat. Tujuannya supaya terjadi tumbukan antar partikel yang tercampur dalam air, sehingga dapat terbentuk gumpalan partikel lebih besar. Selanjutnya, air dialirkan ke bak penenang. Tujuannya agar kotoran yang sudah terikat oleh bahan koagulan dapat mengendap di dasar kolam. Setelah itu, air hasil endapan dialirkan ke bak penyaringan. Di sini, partikel yang lolos dari tahap pengendapan disaring dengan bahan tertentu. Selanjutnya, air yang telah bersih dialirkan ke bak penampungan air bersih. Air dari bak penampungan air bersih dipompa dan didistribusikan ke rumah-rumah untuk kita gunakan. Itulah materi field trip virtual PDAM Kota Makassar, sejarah dan cara pengelolaan air PDAM. Maka dari itu, ayo gunakan air secukupnya dengan menghemat air, melestarikan dunia. Sekian field trip virtual hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.